Jadi pada video kali ini kita lagi kunjungan UMKM di ST Jumbo 3000. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rapskin Takari dari Program Studi Teknik Industri dengan nomor induk mahasiswa 123190099 yang pada kesempatan kali ini akan sedikit mengulas dan juga kita akan sedikit berkenalan dengan profil UMKM. Di sini juga kita dalam mata kuliah perancangan dan pengendalian produksi. Di sini adalah tugas di mana kita menganalisis keuangan ataupun penjualan dari UMKM tersebut menggunakan beberapa metode yang telah dipelajari pada minggu-minggu sebelumnya. Yang pertama kita akan membahas di sini adalah profil UMKM, yang dimana UMKM ini bernama ST Jumbo, yang berlokasi di Jalan Lapas, Waihui, Jati Agung, Lampung Selatan, atau yang lebih tepatnya Belwis. Di sini kami juga menyertakan link Google Maps-nya. Selanjutnya juga kita akan mengetahui nih di sini ada kapasitas produksi dari CST Jumbo ini sendiri yang kurang lebih memiliki kapasitas produksi 25 sampai dengan 30 cup pada saat satu kali produksi. Selanjutnya kita akan mengenal mekanisme perencanaan produksi yang dimana pertama-tama penjual membeli bahan baku untuk satu kali produksi, penjual melakukan 2 sampai 3 kali produksi per satu kloter dalam satu hari. Ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian. Nah, produksi pertama di pagi hari dengan menyiapkan bahan baku untuk 25 sampai dengan 30 cup satu kali produksi. Jika sudah habis terjual, maka penjual membuat kembali atau memproduksi kembali ST kurang lebih dengan jumlah yang sama, menyesuaikan kondisi juga. Nah, dengan sistem demikian, produksi kloter tersebut, penjualan tidak mengalami kerugian yang signifikan apabila terjadi kesalahan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga modal yang ada dapat diputar dengan lebih baik karena tidak langsung diproduksi dalam skala yang besar. Oke, di sini juga kita ada jumlah tenaga kerja yaitu sebanyak 2 orang, di mana adalah si owner sendiri dan juga rekan kerjanya yaitu adiknya sendiri. Nah, di sini kita akan mengetahui alat produksi yang digunakan, hanya ada satu alat produksi yang digunakan di sini yaitu adalah mesin press cup. Selanjutnya kita akan mengetahui nih data penjualan ST di warung ST Jumbo Belwis ini per 8 bulan, yaitu dari bulan Agustus sampai dengan bulan Maret. Di mana pada saat bulan Agustus 2024 itu sebesar 1.764 cup yang terjual. Dilanjutkan dengan bulan September yaitu sebanyak 1.851 cup. Dilanjutkan lagi dengan bulan Oktober yaitu mengalami penurunan sedikit yaitu di 1.803 cup. November 1.789 cup. Desember 1.108 cup. Januari 723 cup, Februari 1.350 cup. Dilanjutkan dengan bulan Maret tahun 2025 yaitu 1.567 cup. Nah, mungkin sekian dulu dari profil UMKM serta data penjualan dari ST Jumbo di warung ST Jumbo tersebut. Selanjutnya kita akan mengenal beberapa metode perhitungan dari hasil penjualan ST Jumbo tersebut yang akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Baik, berikutnya kita akan menghitung forecastingnya. Pada forecasting ini yang pertama adalah simple moving average. Simple moving average adalah metode untuk menghitung prediksi penjualan di masa yang akan datang dengan menggunakan rata-rata pada periode tertentu. Nah, yang pertama kita menggunakan moving average-nya selama 3 bulan. Nah, maka pada bulan Agustus, September, dan Oktober kita belum bisa menghitung moving average-nya karena data ini belum cukup. Maka kita akan mulai menghitung moving average-nya pada bulan November tahun 2024. Nah, nilai ini diperoleh dari rata-rata penjualan periode sebelumnya, yaitu total dari penjualan bulan Agustus, September, hingga Oktober ini dibagikan dengan N. Yang kita gunakan N-nya adalah 3 karena periodenya 3. Jadi total keseluruhan penjualan 3 bulan sebelumnya ini dibagikan dengan 3, maka kita memperoleh hasilnya 1.806. Cara yang sama juga akan kita lakukan untuk menghitung prediksi penjualan di bulan-bulan berikutnya. Misalnya kalau kita ingin menghitung di bulan April, maka kita akan menghitung rata-rata dari penjualan produknya 3 periode sebelumnya, yaitu dimulai dari bulan Januari, Februari, hingga Maret. Nah, total penjumlahan di 3 periode ini kita bagikan dengan 3, maka kita akan memperoleh hasilnya 1.215. Nah,
Berikutnya kita menghitung dengan menggunakan moving average-nya 6 bulan. Karena kita menggunakan periode 6 bulan, maka N yang akan kita gunakan adalah 6. Nah, untuk bulan Agustus hingga pada Januari, kita belum bisa melakukan perhitungan moving average-nya karena data ini belum cukup untuk melakukan perhitungan tersebut. Maka kita baru bisa melakukan perhitungan moving average pada bulan Februari. Nah, nilai ini diperoleh dari total jumlah penjualan pada periode sebelumnya, yaitu dimulai dari bulan Agustus hingga Januari, dibagi dengan N-nya yaitu 6, maka kita peroleh nilainya 1.506. Cara yang sama juga akan kita lakukan untuk menghitung prediksi penjualan pada bulan April 2025, yaitu total penjualan 6 bulan sebelumnya dibagikan dengan 6, maka kita peroleh hasil 1.391. Baik, berikutnya adalah exponential smoothing. Exponential smoothing adalah metode perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan data masa lalu untuk memprediksi nilai di masa yang akan datang. Untuk menghitung exponential smoothing ini, kita harus memiliki 2 data, sehingga di sini sudah diperkirakan bahwa nilai exponential smoothing pada bulan Agustus itu 1.500. Nah, di sini kita menggunakan nilai alfa yaitu 0,1 dan 0,2. Nilai alfa ini bisa kita tentukan secara bebas yang berkisar dari antara 0 hingga 1. Nah, misalnya untuk melakukan perhitungan exponential smoothing pada bulan September, ini kita menggunakan rumus alfa dikali dengan demand penjualan bulan sebelumnya ditambah dengan 1 dikurang alfa dikali dengan aktual demand. Nah, pada bulan September berarti kita akan menghitung nilai exponential smoothing-nya yaitu 0,1, yaitu nilai alfa sendiri, dikali dengan 1.764, yaitu demand pada bulan Agustus 2024, ditambah dengan 1 dikurang 0,1, dikalikan dengan nilai aktual demand pada bulan Agustus yaitu 1.500. Maka dengan perhitungan tersebut kita akan memperoleh hasilnya 1.526. Cara yang sama kita lakukan untuk menghitung exponential smoothing untuk bulan September hingga bulan April. Kalau misalnya kita ingin menghitung pada bulan April, maka kita menggunakan rumus alfa dikali demand pada bulan sebelumnya di bulan Maret ditambah dengan 1 kurang alfa dikali dengan aktual demand-nya pada bulan Maret. Maka 0,1 dikali dengan 1.567 ditambah 1 kurang 0,1 dikali dengan aktual demand pada bulan Maret yaitu 1.460, maka kita memperoleh hasil 1.470. Nah, berikutnya kita akan mencoba lagi dengan menggunakan alfa 0,2. Nah, kita akan menghitung yang pada bulan September. Nah, pada bulan September ini kita peroleh dari hasil alfa dikali demand ditambah dengan 1 kurang alfa dikali dengan aktual demand-nya. Maka hasil exponential smoothing pada bulan September 2024 itu adalah 0,2 dikali dengan demand pada bulan Agustus yaitu 1.764 ditambah dengan 1 dikurang 0,2 dikali dengan 1.500. Itu akan kita peroleh hasilnya 1.553. Nah, cara ini kita bisa lakukan untuk menghitung exponential smoothing-nya pada periode-periode berikutnya. Misalnya kita buat untuk periode bulan April 2025. Maka untuk mendapatkan hasil ini kita peroleh dari perhitungan alfa dikali demand pada bulan sebelum April yaitu Maret ditambah dengan 1 dikurang alfa yaitu 1 kurang 0,2 dikali dengan aktual demand pada bulan Maret. Jadi hasil ini diperoleh dari perhitungan 0,2 dikali dengan 1.567 ditambah dengan 1 dikurang 0,2 dikalikan dengan 1.388, maka diperolehlah hasilnya 1.424. Selanjutnya yaitu regression analysis. Oke, jadi di sini kita akan menggunakan data selama 5 bulan, yaitu dari bulan Agustus hingga bulan Desember. Nah, di sini terdapat data es teh terjual setiap bulannya. Dan kita akan mencari nilai XXY dan XXX. Oke, pertama kita akan mencari nilai XXY. Oke, untuk mencari nilai XXY yaitu N dikali dengan
data bulan pertama yaitu 1764 dikali 1 ditambah data bulan kedua 1851 dikali 2, data bulan ketiga 1803 dikali 3 ditambah data bulan keempat 1789 dikali 4 dan ditambah data ke bulan kelima 1108 dikali 5. Kemudian dikurang dengan N dikali N plus 1 dibagi 2 dan dikali jumlah data dari bulan Agustus hingga bulan Desember. Maka didapatkanlah hasil yaitu minus 6.870. Oke, kemudian kita mencari XXX. Oke, untuk mencari XXX bisa dengan N pangkat 2 yaitu 25 dikali dengan N plus 1 dikali N plus 1 N ulang yang XXX ya, sorry. Selanjutnya yaitu mencari XXX. Mencari XXX dengan N pangkat 2 dikali N plus 1 ditambah N plus 1 dibagi N plus 1 dikurang N pangkat 2 dikali N plus 1 pangkat 2 per 4. Oke, maka didapatkan hasilnya yaitu 50. Oke, setelah mendapatkan XXY dan XXX, maka data tersebut akan kita gunakan untuk mencari B dan A. Pertama, kita akan mencari nilai B terlebih dahulu. Untuk mencari nilai B, maka kita akan membagi nilai X, SXY dibagi dengan SXX. Oke, berarti maka minus 6.870 dibagi 50 hasilnya minus 137,4. Kemudian kita akan mencari nilai A. Untuk mencari nilai A, kita harus mengetahui terlebih dahulu rata-rata data selama 5 bulan, kemudian dikurang minus 137,4 dan dikali 3. Maka hasilnya adalah 2075,2. Oke, kemudian untuk rumus umumnya atau DT itu A ditambah BT. Jadi kita akan memasukkan nilai A dan B-nya menjadi 2075,2 dikurang 137,4 T. Oke, sebagai contoh kita akan mencari forecast pada bulan Maret 2025. Oke, maka kita akan memasukkan Maret 2025 itu adalah bulan ke-8. Jadi 2075,2 dikurang 137,4 dikali 8. Maka hasilnya adalah 976. Oke. Hasilnya berbeda dengan regression analysis karena terjadi penurunan pada bulan Januari dan Desember. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya untuk perhitungan forecastingnya, setelah kita menghitung simple moving average, exponential smoothing, dan juga regression analysis, kita akan masuk ke Hodge method untuk double exponential smoothing. Ini sebenarnya mirip dengan exponential smoothing yang biasa tadi, tapi di sini kita menggunakan 2 tahap, yaitu yang pertama adalah ST ataupun data smooth forecast-nya dan juga nilai GT ataupun nilai trennya, atau bisa dibilang selisihnya. Oke, dimana untuk menghitung double exponential smoothing itu kita perlu mencari beberapa hal yang diketahui terlebih dahulu sebelumnya. Yang pertama itu adalah untuk data demand penjualan ST terjualnya di setiap bulan, yaitu di sini ada data dari Agustus 2024 sampai bulan Maret 2025. Di sini itu ada 8 bulan. Dan juga nilai S0-nya. Di sini S0-nya itu didapatkan 1.500 dari 30 dikali 50, kita dapatkan 1.500. Dan GT-nya itu kita dapatkan untuk G0-nya 75. Nah, untuk menghitung ST itu kita menggunakan alpha sebutannya, sedangkan untuk menghitung GT itu kita memakai sebutannya itu adalah beta. Nilai alpha dan betanya juga itu sama-sama kita tetapkan di sini 0,1 aja, karena nilai untuk alpha dan juga beta itu harus berada di antara 0 sampai 1. Oke, contohnya di sini kita akan pertama-tama mencari untuk nilai ST pada bulan Agustus. Untuk mencari nilai ST pada bulan Agustus itu adalah rumusnya nilai alpanya dikali nilai demand pada bulan itu ditambah
1 dikurang alfanya dikali nilai ST-nya, ST sebelumnya. Karena di sini bulan pertama, maka ST sebelumnya sudah harus ada ketetapannya, yaitu S0 1500. Jadi nilai S0-nya itu kita kalikan dengan si 1 dikurang alfanya tadi. 1 kurang alfa itu 0,9. 0,9 dikali 1500 ditambah sama G0-nya, G sebelumnya, yaitu G0. G0-nya itu adalah 75 ketetapannya juga. Jadi untuk mencari nilai ST yang pertama ini adalah rumusnya alfa 0,1 dikali 1764 ditambah 1 dikurang alfa yaitu 0,9 dikali 1500 nilai si S0-nya tambah 75. Jadi 1500 tambah 75 baru kita kalikan dengan si 1 dikurang alfa atau 0,9. Kita dapatkan hasilnya di sini untuk S1-nya itu 1593,9. Sedangkan untuk nilai GT-nya yang pertama itu atau G1-nya, G1 pada bulan Agustus itu kita dapatkan dari perhitungan nilai beta. Ingat karena untuk GT itu kita menggunakan beta yaitu sama aja 0,1 dikali nilai si untuk mencari nilai G1 itu kita harus mengetahui nilai si S1 dulu yang barusan kita cari tadi yaitu 1593,9 kita kurangkan dengan nilai si S0-nya. S0-nya itu adalah yang ketetapan ini tadi 1500 ditambah 1 dikurang beta yaitu 1 dikurang 0,1 0,9 dikali nilai G0-nya. G0-nya itu adalah ketetapan sebelumnya itu adalah 75. Kita dapatkan di sini hasilnya adalah 76,9. Begitu juga seterusnya untuk bulan September sampai dengan bulan Maret. Untuk bulan Maret berarti nilai alfanya kita kalikan dengan dikalikan dengan demand bulan Maret itu sendiri ditambahkan 1 dikurang alfa 0,9 dikalikan dengan nilai S sebelumnya yaitu S ke-7 di bulan Februari yaitu 1801,3 ditambah G sebelumnya yaitu G7 53,5. Oke, kita dapatkan hasilnya 1825,9. Begitu juga untuk nilai G ke-8-nya itu 50,6 didapatkan dari penjumlahan nilai betanya. Ingat, kalau untuk mencari nilai GT itu menggunakan beta, yaitu 50,6 didapatkan dari 0,1 nilai betanya dikalikan dengan nilai S8, yaitu S yang barusan kita dapatkan tadi 1825,9 dikurang nilai S sebelumnya yaitu 1801,3. Lalu ditambahkan dengan 1 dikurang beta 0,9 dikalikan dengan nilai GT sebelumnya itu G7 53,5. Maka didapatkan hasilnya itu 50,6. Oke, setelah kita membahas terkait Holtz method double exponential smoothing, untuk perhitungan forecasting selanjutnya kita menggunakan perhitungan stationary sensational series, di mana di sini kita menggunakan data untuk bulan Maret 2025-nya yaitu 1567 kita pecah menjadi 4 minggu yaitu week pertama, week kedua, week ketiga dan week keempat, di mana kita dapatkan untuk hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu yaitu data sebagai berikut. Setelah kita mendapatkan datanya, kita akan menghitung rata-ratanya dengan membagikan penjualan ST tersebut dalam bulan Maret 2025 itu 1567 cup, kita bagikan dengan hari kerja yang 28 hari, kita dapatkan nilai average-nya itu 55,96. Selanjutnya kita akan membagikan nilai demand pada setiap harinya itu di bulan Maret tersebut, kita bagikan dengan average pada bulan Maret tersebut yaitu 58, kita bagikan dengan rata-ratanya 55,96, kita dapatkan nilainya itu 1,04. Begitu seterusnya untuk hari selanjutnya juga sampai dengan hari terakhir di bulan Maret 2025 itu hari Minggu keempat itu hari ke-28 72 kita bagikan dengan 55,96, kita dapatkan hasilnya itu adalah 1,29. Setelah kita mendapatkan pembagian antara demand dengan average pada bulan tersebut, kita mencari nilai seasonal factor-nya yaitu dengan menjumlahkan penjualan di setiap hari yang sama kita bagikan dengan 4 yaitu Senin minggu pertama, Senin minggu kedua, Senin minggu ketiga, dan Senin minggu keempat kita bagi dengan 4. Contohnya di sini adalah 1,04 ditambah 1,11 ditambah 0,91 ditambah 1,07 kita bagikan dengan 4, kita dapatkan seasonal factor-nya itu 1,03. Begitu juga kita lakukan untuk hari-hari yang lainnya, untuk hari Minggu sampai dengan hari Sabtu.
maka kita dapatkan nilai seasonal factor sebagai berikut. Setelah kita mendapatkan nilai seasonal factor sebagai berikut, kita mengalihkan nilai seasonal factor dengan nilai average-nya, yaitu 55,96. Contohnya seperti di sini, nilai hari yang Seninnya itu adalah 1,03, kita kalikan dengan 55,96, kita dapatkan hasilnya 57,75. Begitu juga kita hitung untuk hari-hari yang lainnya, sama saja kita kalikan nilai seasonal factor dengan nilai average-nya, kita dapatkan hasilnya untuk hari Senin 66, Selasa 48,25 cup, hari Rabu 59,25 cup, hari Kamis 51,5 cup, hari Jumat 52 cup, dan hari Sabtu 57 cup. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya untuk perhitungan MFE, MAD, MAP, dan juga MSE akan dilanjutkan oleh teman saya, Sardiana. Selanjutnya perhitungan MFE, MAD, MAP, dan MSE, di mana N yang digunakannya itu sebanyak 3 bulan. Nah, untuk menghitung MFE, MAD, dan MSE ini, sebelumnya kita harus menghitung moving average dari 3 bulan yang sebanyak N yang kita gunakan tadinya, di mana pada bulan Agustus, September, dan Oktober, moving average-nya itu belum ada, dan baru dilakukan pada bulan November. Untuk menghitung moving average pada bulan November, kita menjumlahkan penjualan dari Oktober, September, Agustus, dan dibagikan N, di mana N-nya ini sebanyak 3 bulan, sehingga memperoleh data sebanyak 1.806, dan hal yang sama dilakukan untuk bulan-bulan selanjutnya, dan untuk moving average pada bulan Maret dapat diperoleh melalui perhitungan antara penjualan Februari, Januari, dan Desember dibagi dengan N, di mana N-nya itu 3 bulan, sehingga moving average pada bulan Maret dapat diperoleh sebanyak 1.062. Yang pertama, perhitungan MFE. Untuk menghitung MFE, kita menggunakan rumus 1/N dikali DT dikurang FT, di mana perhitungan ini menghitung antara penjualan pada bulan November dikurangi moving average pada bulan November, dijumlahkan pada bulan selanjutnya sampai pada bulan Maret, sehingga menghasilkan data sebanyak minus 1.318. Selanjutnya perhitungan MAD. Untuk menghitung MAD ini, yaitu nilai mutlak dari pengurangan antara nilai demand antara November dikurangi moving average pada bulan November, dijumlahkan pada bulan-bulan selanjutnya sampai demand dari Maret dikurangi moving average pada bulan Maret, dibagi dengan N, di mana N-nya ini sebanyak 5, sehingga menghasilkan data sebanyak 1.816. Selanjutnya perhitungan MAV. Untuk menghitung MAV ini menggunakan rumus 100/N dikali dengan demand pada bulan November dikurangi dengan moving average pada bulan November dibagi dengan demand November, dijumlahkan dengan demand pada Desember dikurangi moving average pada bulan Desember dibagi dengan demand Desember, dilanjut sampai pengurangan antara demand Maret dikurangi dengan moving average pada bulan Maret dibagi dengan demand Maret, dibagi dengan N, di mana N ini sebanyak 5, sehingga menghasilkan data sebanyak 1.105. Yang terakhir ini adalah MSE. Untuk menghitung perhitungan MSE ini, yaitu penguadratan antara pengurangan antara demand November dikurangi moving average pada bulan November, dilanjut dengan penjumlahan antara demand Desember dikurangi moving average pada bulan Desember. Hal yang sama dilakukan pada perhitungan moving average pada bulan Maret, dibagi dengan N, di mana N-nya ini sebanyak 5, dikuadratin, sehingga menghasilkan data sebanyak 297.599. Selanjutnya kita akan menghitung agregat. Nah, yang pertama kita akan mencari dulu forecast demand-nya, di mana forecast demand ini bisa kita dapatkan dari perhitungan forecasting sebelumnya, yaitu forecasting yang moving average 3 bulan. Kita akan mulai dari bulan November 2024 sampai April 2025. Nah, setelah dapat forecast demand, kita akan menghitung net predict demand. Nah, sebelumnya saya akan memberikan informasi bahwa inventory di bulan November 2024 ini ialah sebanyak 220 unit, dan inventory di akhir periode yaitu April 2025 yaitu sebanyak 100. Nah, net predict demand-nya itu yang November dapat dari forecast demand dikurang dengan inventory
yang pertama yaitu 220. Maka akan dihasilkan net predict demand di periode ini adalah 1606. Nah, untuk net predict demand dari Desember sampai Maret itu sama dengan forecast demand yang ini sampai Maret. Nah, bedanya dengan yang April itu kita menambahkan forecast demand yang periode April sebanyak 100. Maka akan dihasilkan net predict demand-nya itu 1315. Oke, kemudian kita akan masuk ke kumulatif net demand-nya. Di mana kumulatif net demand ini kita dapat dari kumulatif net demand sebelumnya ditambah dengan net predict demand periode yang kita mau. Nah, untuk kumulatif net demand pada bulan November itu sama dengan net predict demand yang sebelumnya karena tidak ada data sebelumnya. Nah, untuk yang bulan Desember kita dapat dari kumulatif net demand November ditambah dengan net predict demand Desember. Nah, begitu sampai periode terakhir April 2025. Nah, kemudian kita masuk ke kumulatif production. Nah, kita itu dapat menghitung dengan memakai metode grafis ya. Nah, caranya itu kita masukin dulu data yang kumulatif net demand ini. Nah, kemudian itu kita akan menarik garis kumulatif produksinya sampai ke periode April, garis lurus. Nah, kemudian setelah kita menggambar grafiknya ini, kita akan mengetahui titik paling tingginya itu ialah periode kedua, yaitu periode Desember, sebanyak 3.420. Kemudian kita bagikan dengan 2 karena periode yang kita ambil yaitu periode yang kedua. Nah, berarti 3.420 dibagi 2 yaitu 1.710. Nah, di mana artinya itu jumlah produksi tiap bulannya adalah 1.710 per bulannya. Kemudian kita dapat menghitung kumulatif produksinya dari November sampai ke April. 1.710 ditambah 1.710, nah akan dapat hasilnya 3.420 di Desember sampai perhitungan di April seperti itu. Nah, untuk perhitungan inventory kita dapat dari kumulatif net demand dikurang dengan kumulatif production. Nah, maka inventory yang kita dapat ialah seperti ini. Nah, kesimpulannya karena tidak semua bulan mempunyai jumlah hari kerja yang sama, maka tingkat produksi yang konstan mungkin tidak akan menghasilkan jumlah pekerja yang sama setiap bulannya. Nah, kemudian inventory di akhir sebenarnya adalah 1.689 bukan 220 unit, di mana biaya penyimpanan persediaan akan ada pada setiap periode. Oke, baik, setelah kita melakukan perhitungan agregat, kita akan melakukan perhitungan disagregat, yang dimana di sini kita menggunakan metode simple moving average, dimana di sini kita akan mendata kembali atau memanggil kembali data-data selama 8 bulan terakhir, yaitu dari bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan Maret tahun 2025. Di sini sudah disajikan data-datanya, dapat kita lihat. Nah, setelah itu kita akan mengkonversi menggunakan harga jual, dimana di sini setelah kita jumlahkan ya, hasil penjualan per bulannya itu didapatkan 11.960 unit ataupun which is ya barang yang terjual. Setelah itu kita kalikan dengan harga jual yaitu 3.000, maka didapatkan hasil penjualan selama 8 bulan yaitu 35.880.000, di mana persentase item to agregatnya yaitu 100% karena kita hanya memiliki satu jenis item yang dijual ya. Setelah itu kita akan menentukan ya harga yang didapatkan gitu dari penjualan per bulan dengan cara 3.000 dikalikan dengan harga jualnya 3.000 dikalikan dengan harga jumlah barang terjual pada bulan yang bersangkutan, seperti itu. Pada kasus ini kita menghitung pada bulan ke-8 ya. Nah, setelah kita dapatkan harga jualnya selama
8 bulan terakhir, yaitu dapatkan 5 juta, 5 juta lebih, dan juga seterusnya, kita akan kembalikan ataupun kita akan menghitung kembali ya, apakah sesuai dengan total jumlah yang terjual sebelumnya. Yaitu kita bagikan 5.292.000 itu dengan 3.000 ya, seperti itu. Maka akan didapatkan 1.764. Maka ini sesuai karena juga kita memiliki persen item to aggregate-nya itu 100%, seperti itu. Mungkin untuk MRP dan inventory ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Hosea. Baik, selanjutnya untuk perhitungan MRP, di sini data yang kami dapatkan pada wawancara pada UMKM itu tidak cocok dan tidak memenuhi syarat untuk melakukan perhitungan MRP itu sendiri. Begitu juga untuk perhitungan inventory, data yang didapatkan pada wawancara UMKM kami yang kami lakukan itu tidak cocok dan juga tidak memenuhi syarat untuk melakukan perhitungan inventory. Oleh karena itu, perhitungan yang kami lakukan itu adalah perhitungan berdasarkan forecasting, yaitu simple moving average, exponential smoothing, regression analysis, Holtz method yang double exponential smoothing, stationary sensational series, perhitungan MFE, MAD, MAP, MSE, perhitungan agregat, dan juga perhitungan disagregasi. Sekian dari kami, terima kasih.